Hai Sobat Mirai Aset, it's BBM Showtime. Di episode kali ini kita akan membahas kelanjutan dari automatic order. Yes, seperti kita udah tahu, automatic order ini adalah fitur yang ada di aplikasi HOTS. Membantu kamu untuk disiplin dalam melakukan transaksi buy and sell, take profit dan juga cut loss. Seperti apa kelanjutannya? Yuk kita ngobrol dengan Pak Ilham Muslim. Hai Sobat Mirai Aset, kembali lagi di BBM. Yes, di Belajar Bareng Mirai Aset kita akan sama-sama belajar agar kamu bisa menjadi investor dan trader yang super hebat. Di awal tahun Januari 2023 ini memang kondisi IHSG ini meresahkan ya Pak Ilham ya. Betul sekali. Tapi ternyata walaupun IHSG-nya naik turun gitu ya, ternyata galau banget. Kita bisa loh mengatur strateginya lagi-lagi pakai automatic order ya Pak ya. Ya. Di episode sebelumnya kita berdua ya Pak Ilham sih udah mengajarkan nih beberapa item yang ada di automatic order. Dan di video kali ini kita akan langsung ke next step-nya nih Pak. Oke. Nah, langsung ya sahabat Mirai Aset, kita masuk ke menu order, kita buka automatic order di 0840. Oke. Kalau kemarin kita sudah belajar semua item yang ada di automatic order, nah sekarang kita belajar untuk setting dan bagaimana pecah order menggunakan automatic order. Oke, pecah order tuh namanya ya. Oke, jadi penasaran seperti apa. Nah, jangan lupa masukin pin dulu. Ya, benar banget. Kalau sudah, dia baru akan muncul seperti ini. Lalu kita di bagiannya ada di portfolio sell ya, sahabat Mirai Aset ya. Lalu kita klik kode sahamnya 2 kali, nanti akan muncul create setting. Nah, berarti ini kita sudah ready untuk pasang-pasang nih. Oke, pasang-pasang untuk transaksi ya berarti. Betul. Ya Pak. Tapi kenapa sih tadi Pak Ilham menyebutnya pecah order nih? Jadi penasaran nih Pak. Nah jadi di automatic order ini ada portfolio sell, ada buy, ada sell. Nah di portfolio sell ini kalau misalnya contoh di sini saham Wika ya, di sini punya 3 lot. Ya. Nah kalau kita mau pasang hanya 1 lot, harganya let's say 700, lalu sisanya kita mau pasang lagi di harga yang berbeda. Nah itu kita nggak bisa gunakan di portfolio sell, tapi kita bisa gunakan nanti menunya di bagian menu sell. Di menu sell. Kita bisa pecah order di sana. Oke, jadi kalau mau menjual dengan harga berbeda ternyata menggunakan si pecah order yang ada di tab sell ini ya. Betul. Nah contoh di sini yang bagian portfolio sell, kita batasi kerugian, misalnya di sini di area 670. Lalu untuk take profitnya, let's say kita pasang di area 700. Oke. Kita pilih bagian yang lot ya, kita pasang 1 lot. Nah di sini saya tidak ada yang dirubah, saya pakai defaultnya. Lalu di sini valid date-nya ya, di sini sudah tertulis maksimal 7 hari kalender ya, ingat 7 di sini ada 7 hari kalender. Jadi kita bisa pilih sampai dengan let's say sampai dengan tanggal 18 minggu depan. Oke, karena hari ini tanggal 12 ya. Oke. Nah kita save setting ya, setelah kita save setting, nah dia akan muncul di bagian atas. Oke, jadi ordernya ini, instruksi ordernya langsung ke capture di bagian atas ya. Betul. Jadi kalau belum ada di bagian atas berarti belum ke save nih ya instruksinya. Nah, di sini pun ada resultnya ya yang harus kita lihat. Di sini masih off. Jadi sudah dipasang tapi belum diperintahkan untuk ready. Oke, jadi ternyata harus di-ready-in ya. Oke, caranya gimana nih Pak? Di bagian sebelah kiri di sini kita checklist aja ya, dicentang bagian on-nya. Nah, dia akan keluar pop-up-nya, ya lalu kita oke, dia akan berubah jadi on result-nya. Oke, jadi kita butuh yang namanya konfirmasi untuk melakukan instruksi. Ya. Dan ternyata kalau menurut aku nih, bener nggak nih tebak-tebakannya? Kalau tercatat misalnya ada daftar 5 saham, ya berarti instruksinya harus dipasang 5-5-nya. Betul, semuanya harus di-on-kan. Harus di-on-kan. Tapi kalau misalnya cuma mau ada 3 aja yang on gitu, nggak apa-apa Pak? Bisa, jadi kita sudah setting dari 5 saham kita, tapi hanya 3 yang kita on ya. Yang 2-nya mungkin kita masih lihat kondisi pasarnya seperti apa ya. Tapi kita sudah setting duluan. Gitu. Ya, jadi ternyata kita juga bisa punya list ya, mana-mana aja nih yang sebaiknya kita lakukan instruksi untuk automatic order ini ya. Ya, betul sekali. Nah, contoh di sini ya,
masih ada 2 lot. Nah, kalau kita di sini mau pasang kembali, ya, itu nggak bisa. Nah, yang ada kalau kita klik kembali, dia tertulisnya amend setting untuk merubah. Nah, jadi kalau kita sudah pasang terus berubah pikiran mau rubah, itu bisa. Tinggal kita klik 2 kali, nanti dia tertulis amend setting, baru kita bisa rubah kondisinya. Let's say misalnya, oh saya mau rubah nih, ya, nah, di bagian sini harga misalnya. Nah, jangan lupa sebelum kita ubah harga atau lot atau tanggal, dia wajib di off-in dulu. Oke, jadi apapun perubahan yang sahabat Mirai Aset lakukan, itu jangan lupa untuk stick off ya. Ya, off dulu, baru kita ubah. Let's say misalnya saya mau naikin di jadi 705 ya. Misalnya. Atau 710 deh. 710 deh ya. 710 ya. Nah, kalau misalnya dia sudah, ini ya di 710 tadi. Nah, ini kita save setting. Nah, setelah sudah dirubah save setting, dia berubah ya jadi 710, lalu kita kembalikan ke on. Nah, jadi ingat wajib di on. Jadi setelah sudah kita setting, on-nya jangan lupa. Oke, baik. Jadi itu beberapa perubahan yang harus diingat juga nih sama sahabat Mirai Aset, langkah-langkahnya. Kalau masih lupa, ya di rewind dikit aja ya episode ini ya Pak ya. Betul sekali. Nah, sekarang kita masuk ke pecah ordernya. Saya masih punya 2 lot lagi ya, dari jumlah total 3 lot. Kita masuk ke bagian sell, ya. Lalu kita klik add setting. Nah, dia baru akan muncul tulisan create setting. Berarti ini sudah ready untuk kita setting. Oke, setting. Nah, tadi sahamnya adalah Wika. Nah, let's say misalnya di sini dia sama ya, ada last price, ada volume. Jadi kita bisa melakukan penjualan berdasarkan harga atau berdasarkan instruksi dari volume. Oh, ya, oke. let's say misalnya sekarang volumenya yang sudah terjadi 91.000. Misalnya saya mau baru akan jual kalau volume yang terjadi sudah di 100.000. Nah, dia akan eksekusi itu. Oke, jadi based on volume yang sudah terjadi di hari itu ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya besoknya misalnya turun, berarti tidak. Belum Ya. Tergantung turun harga. Kalau volumenya turun ke 50.000 enggak. Tapi kalau turun harga volumenya meningkat, dia tetap akan eksekusi. Karena kan tadi berdasarkan volumenya. Berdasarkan volumenya. Jadi kriteria yang kita fokuskan adalah di volume. Ya, bisa juga di harga. Nah, di sini kita pakai contoh yang harga ya. Di sini saya mau take profit di 720. Lalu jumlah lotnya 1 lot ya. Nah, di sini dia tidak ada yang saya rubah. Yang saya rubah hanya tanggal, disamakan seperti tadi. Lalu save setting. Save setting lagi. Nah, di sini sama, resultnya masih off. Oke. Nah, kita bisa on in. Oke. Nah, terus kan masih ada 1 lot lagi. 1 lot lagi saya mau jual di yang berbeda. Misalnya let's say di 730. Oke. Nah, ini kita bisa masukin lagi. Jangan lupa add setting. Untuk saham yang sama bisa harga beda ya? Betul sekali. Oke. Yang mesti diingat adalah yang penting jumlah lotnya kita punya ya. Jadi jangan sampai kita pasang, tapi ternyata lotnya nggak cukup punya. Ya. Oke, ya. 1 lot juga, ini juga sama tanggalnya. Lalu saya save setting, dia akan masuk. Lalu kita klik run, dia sudah ready. Oh wow. Jadi semudah itu loh sahabat Mirai Aset, kita nggak harus terus-terusan ada di depan monitor. Betul ya, sekali. Pak Ilham ya. Okay. Nah, terus sebaliknya kalau misalnya kita baru mau beli sebuah saham. Baru mau, udah punya watchlist nih ya, tapi baru mau melakukan transaksi. Betul sekali. Nah, ini sama di menu buy, kita klik add setting, lalu let's say sahamnya misalnya kita cari yang F45 ya. Boleh dong. Misalnya nih, Cepin misalnya, contoh. Oh, saya mau antri beli di 6075 misalnya. Nah, kita bisa pasang nih di sini, di area sini. 6075. Ya, lalu jumlah lotnya, let's say 100 sampai dengan tanggal 18 misalnya. Nah, yang harus diperhatikan juga Mas sahabat Mirai Aset, ketika kita pasang tanggalnya ini berhari-hari ke depan, don't forget. Jangan Karena lupa ya. Takutnya ya dia sudah tidak tertarik di saham tersebut, tapi settingannya masih ada dan akhirnya terbeli. Oke, jadi memang harus dibiasakan juga ya tetap memonitor dan ingat nih kalau kita lagi taruh instruksi. Ya, nah untuk meminimalisir risiko biasanya begini, kalau kita untuk sell take profit atau batasin cut loss, oke lah kita pakai time frame waktu 7 hari kalender tadi. Tapi kalau kita baru mau beli antrian, lebih baik jangan terlalu lama.
cukup 2 hari ya, kali ya, atau supaya sehari. tadi ya melewati hal-hal kita tadi lupa. Ya, mungkin hanya untuk 2 hari, hari ini dan hari esok misalnya sampai dengan tanggal 13, lalu kita klik save setting. Ya. Dia akan masuk, tetap off juga sama, kita bisa on-in. Nah, let's say uang kita masih cukup nih. Nah, kalau misalnya kita masih mau pasang lagi nih, antri beli lagi di saham yang sama, jangan lupa tadi di add setting lagi, biar dia save settingnya nyala. Lalu contoh tadi kita udah pasang pembelian di 6.075. Nah, saya masih berharap kalau misalnya ternyata sahamnya makin turun nih, ya ke area 6.000. Nah, saya mau beli misalnya 1.000 lot. Save settingnya saya samain sampai dengan besok, lalu saya klik ya, lalu kita on ya. Nah, dia sudah on. Jadi ketika nanti harganya turun ke 6.075 atau ke 6.000, maka orderan kita akan dikirimkan ke Bursa Efek ke JARS. Oke. Tapi ini kan based on price nih ya? Ya, betul sekali. Oke. Nah, kalau yang volume nih gimana nih Pak Kalau Ilham? volume sama ya, ini kita contohin ya. Misalnya ini add setting, lalu kita klik yang bagian volume. Berarti set conditionnya ini hanya bisa memilih salah satu kan ya? Atau Betul, salah dua-duanya satu. bisa ya? Hanya salah satu. Hanya salah satu ya? Salah satu. Oke. Nah, kita perhatikan juga ya volume yang sudah terjadi. Ini 42.000. Jadi kalau kita pasang di bawah 42.000, dia akan langsung tereksekusi. Oh, oke. Nah, jadi hati-hati. Jadi kalau volumenya justru di bawah transaksi yang ada sekarang, dia malah tereksekusi. Betul. Karena di sini kan tulisannya lebih besar sama dengan. Jangan lupa memperhatikan tanda tersebut ya. Oke. Jadi kita mau contoh, saya baru mau akan beli kalau sudah ada transaksi volume sebesar 50.000 dengan pembelian 100 lot sampai dengan hari esok. Lalu saya save setting. Nah, dia akan masuk, baru kita on-in. On kembali ya. Nah, pertanyaan nih pasti juga sahabat Mirai Aset juga bertanya-tanya, sebenarnya kenapa sih volume ini menjadi salah satu indikator dalam men-set condition Pak yang dipakai? Oke, ada yang namanya kalau di dalam teknikal kan kita volume break. Ya. Itu juga bisa diperhatikan sebagai momentum untuk pergerakan next ke depannya sahamnya itu bisa lanjut naik atau malah balik turun. Oke, jadi bisa disimpulkan ya sahabat Mirai Aset, dengan adanya volume yang tinggi, biasanya demand market itu juga naik ya? Betul sekali. Oke, jadi itulah kenapa alasan kamu bisa memilih antara list price ataupun volume sebagai set condition. Benar sekali. Nah, tapi ini karena marketnya juga saat ini masih jalan, ini saya withdraw dulu ya, nanti terbeli ya. Nah, kita tinggal klik clear aja, dia langsung hilang nih sahabat Mirai Aset. Oke. Jadi kalau berubah pikiran sebenarnya juga tinggal di clear aja ya. Clear, dia akan langsung hilang. Begitupun yang di bagian sell tadi ya, kalau kita berubah pikiran, kita clear, dia akan langsung hilang. Sudah nggak ada. Oke. Oh ya, pertanyaan satu lagi nih Pak Ilham. Ya. Kalau adanya indikasi volume itu turun, berarti kita juga bisa memakai set condition volume juga kan ya? Betul. Oke, jadi kalau misalnya transaksi sepi gitu atau tiba-tiba bid offer-nya hilang gitu. Betul. Ya. Nah, biasanya sih mudahnya gini ya. Lihat hari kemarin volume yang sudah terjadi berapa. Nah, contoh 100.000. Nah, biasanya pergerakan saham dia akan melanjutkan konfirmasi ketika volumenya sudah mencapai 50% dari kemarin. Nah, jadi ketika hari ini terjadi sudah 50.000 nih, tinggal kita lihat turun apa naik harganya. Kalau turun jangan dibeli, bye-bye, dia akan makin turun. Tapi kalau dia harganya naik, ya buru-burulah eksekusi buy. Dan itulah penjelasan dari Pak Ilham yang ternyata bisa membuat kita sahabat Mirai Aset menjadi investor dan trader yang lebih disiplin dalam melakukan transaksi buy and sell dan juga take profit dan juga cut loss nih ya Pak Ilham. Betul sekali. Terima kasih banyak ya Pak Ilham atas ilmu automatic ordernya yang super lengkap ini. Sama-sama Bu Elia. Semoga ilmu dan informasi terkait automatic order dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk memiliki portofolio yang powerful dan cuan yang makin wonderful. Pastikan sahabat Mirai Aset untuk subscribe YouTube Mirai Aset Sekuritas Indonesia dan jangan lupa untuk di like dan komen. Terima kasih telah menyaksikan episode BBM kali ini dan pastinya stay tune terus karena kita akan memberikan berbagai ilmu investasi. Sampai jumpa di episode BBM selanjutnya dan pastinya happy cuan!